Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang sistem endokrin. Jadi apa sih sistem endokrin itu sendiri? Jadi sistem endokrin itu adalah suatu sistem yang melibatkan hormon dalam melaksanakan tugasnya dan berpengaruh kepada yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua adalah homeostasis, dan yang ketiga adalah reproduksi. Jadi saudara, mengenai sistem endokrin ini, kalau kita lihat di gambar yang pertama ini, yang di atas ini, jadi ini adalah termasuk organ-organ dia yang menghasilkan suatu hormon. Jadi ada pineal, ada hipotalamus, ada pituitary, tiroid, paratiroid, timus, adrenalin, pankreas, ovari, dan testis. Jadi ini adalah beberapa organ yang menghasilkan sistem endokrin itu sendiri. Yang mana jika sistem endokrin mengalami gangguan, ada dua gangguan yang dikenal, antara lain adalah hiper atau hipo. Kalau hipo berarti itu adalah penurunan dari produksinya, jika hiper adalah peningkatan dari produksinya. Kemudian saudara, apa sih penyebab dari gangguan itu sendiri? Penyebab dari gangguan itu sendiri ada antara lain adalah rangsangan mekanis. Berarti ada gangguan dari luar atau dari dalam. Nah, dalam ini kita juga ada namanya itu tumor. Kemudian yang ketiga adalah kelainan kongenital, yaitu kelainan yang terjadi saat proses embrionasi sejak dalam kandungan. Jadi itu adalah penyebab dari gangguan sistem endokrin. Kemudian saudara, pengaturan sekresi hormonal yang dikenal itu adalah sebagai berikut. Kelenjar sebagai reseptor, jadi ada stimuli, rangsangan, dia akan merangsang kelenjar, keluarlah hormon. Contohnya adalah pada kelenjar paratiroid, dia terangsang oleh kadar kalium darah. Jadi terangsang oleh kadar kalsium darah. Kemudian kelenjar pankreas itu diatur oleh kadar glukosa darah. Kemudian pengeluaran hormon melalui rangsangan NCS. Jadi ada rangsangan CNS, cerebral nervous system, kelenjar, keluarlah hormon. Jadi ada medula suprarenalis, melalui rangsangan saraf simpatik, maka keluarlah hormonnya. Kemudian sekresi hormon melalui rangsangan saraf. Ada rangsangan, dia merangsang CNS, Central Nervous System, ke neurosecretory cell, hipotalamus, keluarlah hormon. Ini terjadi di lobus posterior hipofise. Kemudian hormon diproduksi melalui rangsangan tidak langsung dari saraf. Ada rangsangan ke CNS, neurosecretory cell, hipotalamus, hormon, menuju lobus posterior hipofise, keluarlah hormon. Contohnya adalah growth hormone. Jadi rangsangan ke saraf pusat, neurosecretory cell hipotalamus, keluar hormon, hormon lewati lobus posterior hipofise, hormon, keluarlah kelenjar endokrin lain, keluarlah hormon. Jadi itu contohnya adalah kelenjar tiroid dan gland adrenal. Ada beberapa organ endokrin yang kita kenal, antara lain ada satu sel, jadi sel argentavine di lambung, dia menghasilkan gastrin. Kemudian kelenjar endokrin, jadi ada hipofisis, pituitary gland, ada kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, suprarenal, pineal, pankreas, gonads. Gonads itu ada pada laki-laki testis, pada wanita adalah ovarium. Gland pituitary atau hipofisis, jadi lokasinya itu ada di dalam sella turnica dasar otak dan di bawah hipotalamus.
yang mana kelenjar hipofisis secara anatomis ini ada lobus anterior yang disebut dengan pars distalis, lobus posterior, pars nervosa, dan pars intermedia. Jadi ini saudara adalah bagian-bagian dari gland hipofisis atau gland pituitari. Hormon-hormon pada gland pituitari ini yang pertama adalah untuk pars distalis, itu ada 6 hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone atau hormon somatotropin, STH somatotropin hormon. Terus ada hormon TSH, thyroid stimulating hormone, hormon adrenocorticotropic ACTH, terus FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, PRL, hormon prolaktin. Untuk pars intermedia, hormon yang dikeluarkan adalah hormon endorfin dan MSH. Untuk pars nervosa adalah ADH dan oksitosin. Kemudian untuk gland tiroid, kelenjar tiroid itu letaknya di anterior dan lateral regio coli setinggi vertebra cervical 5 sampai ke 7. Dia memiliki selubung rangkap yang disebut dengan kapsula fibrosa, ya dia melekat langsung pada tiroidnya. Terus lamina pretraxialis fascia cervix ini tidak melekat dan mempunyai 2 lobi lateral yaitu dextra dan sinistra. Ismus kelenjar tiroid bagian tengah. Kadang ada lobus tambahan yang menonjol di depan ismus, yaitu lobus piramidalis. Tiap lobus punya apex, basis, dan 3 permukaan. Tiap lobus terdiri lobus yang memiliki 20 sampai 40 folikel. Untuk proses peredaran darahnya, vaskularisasinya ada arteri tiroidea superior, tiroidea inferior, dan tiroidea ima. Tapi ini tidak selalu ada. Untuk aliran limfanya pada gland tiroid ini ke atas adalah kelenjar limfanya cervicalis profundus, yang ke bawah adalah paratraxialis. Untuk isthmus tiroidea ke atas itu aliran limfanya adalah limfanya prelaringal, yang ke bawah adalah petraceales. Inervasi truncus symphaticus, pars cervical, dan nervus ke-10. Kemudian selanjutnya adalah gland paratiroid. Gland paratiroid ini ukurannya kecil, diameternya kurang lebih 5 mm, warna coklat ke kuning-kuningan, letaknya di posterior lobus lateralis kelenjar tiroidea, di luar kapsula fibrosa dan tertutup lamina. Lamina pretrachialis fascia cervix, jumlahnya ada 2 sampai 6 buah, tapi rata-rata berjumlah 4 buah. Terdiri dari kelenjar paratiroid superior dextra sinistra, kelenjar paratiroid inferior dextra sinistra. Untuk vaskularisasinya ada pembuluh darah, arteri tiroidea inferior, dan kadang arteria yang lain. Jadi hormon paratiroid hormon ini akan dihasilkan dengan adanya peningkatan dari kalsium di dalam darah. Selanjutnya adalah, jadi kalau kalsiumnya meningkat, maka PTH paratiroid hormon tersebut akan turun sehingga merangsang tirokalsitonin meningkat, terjadi pembentukan osteoklas yang menurun, reabsorpsi tulang menurun, jadi kalsium dalam darah menurun. Bila kalsium darah sangat sedikit, itu terjadi pada tetanus. Selanjutnya adalah gland adrenal atau suprarenal, yaitu kelenjar endokrin yang kecil, lunak, dan berwarna kuning.
letaknya di fascia superior medial renal, kutub atas dan ginjal. Dalam kapsula adiposa yang mana ini tertutup oleh fascia renalis. Yang dekstra bentuknya piramida, yang sinistra lebih pipih dan bentuknya bulat sabit atau semi lunar. Untuk proses pembuluh darahnya, vaskularisasinya, ada arteri suprarenal superior, cabang dari arteri phreneco-abdominalis. Terus ada arteri suprarenalis media, cabang dari aorta abdominalis. Ada arteri suprarenalis inferior, cabang dari arteri renalis. Untuk venanya, darah venus dialirkan oleh vena suprarenalis dextra. Jadi gabungan nanti masuknya ke vena cava inferior. Terus vena suprarenalis sinistra dia nanti masuk ke vena renalis, baru nanti dia menuju ke vena cava inferior. Aliran limfanya semua dialirkan ke aliran limfa lumbalis. Jadi saudara, ini beberapa contohnya, nanti Anda bisa melihatnya di PPT yang ada yang saya kirim juga nanti. Kemudian korteks adrenal yang terdiri dari 3 lapisan, ada zona glomerulosa, ada zona fasciculata, dan zona reticularis. Untuk medula adrenal terdiri dari sel polihedral berupa lempengan dan dikelilingi kapiler atau vena, dan sel ganglion simpatik. Bila ada rangsangan dari sel presimpatik, maka seluruh sel medula bereaksi serat posterior sinaptik membentuk hormon katekolamin yang akan mengeluarkan adrenalin dan non-adrenalin. Ini berpengaruh kepada pembuluh darah juga. Kemudian selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini bagian pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin itu adalah pulau Langerhans, yang mana hormon yang dihasilkan yang pertama adalah sel alfa itu glukagon, sel beta insulin, delta somatostatin, dan sel F polipeptida pankreas. Terus untuk gland pineale, ini struktur kerucut kecil terletak di posterior, memiliki 2 macam sel. Jadi kelenjar pineale tadi dia mencapai puncak perkembangan umur 7 tahun. Jadi semakin meningkat usianya, nanti jaringan ikat bertambah dan terbentuk calcified bodies. Sel full atau brainstem, kelenjar yang paling aktif di saat gelap, mengandung banyak melatonin. Jadi meningkat saat gelap, menurun saat ada cahaya atau matahari. Dan dia menghambat pengeluaran hormon gonadotropin. Selanjutnya adalah di testis. Bentuknya ovoid, diameter antara posterior itu 3 cm, mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis lingualis ke dalam skrotum. Fungsinya di waktu kelenjar endokrin itu adalah melakukan hormon testosteron. Untuk kelenjar eksokrin menghasilkan spermatozoa. Struktur dari testis itu bungkus luarnya tunica vaginalis, mesotelium, tunica albugenia, mediastinum testis, tunica vasculosa, ini sangat tipis. Struktur dalamnya adalah septa lobulus. Untuk ovarium ini berbentuk oval dengan ukuran 4x2 x 1 cm. Difiksasi oleh mesovarium, ligamen suspensorium ovari, dan ligamen suspensorium proporium. Bentuk dan ukuran tergantung umur dan stadium siklus menstruasi.
Ini terletak pada dinding lateral pelvis di dalam suatu lekuk yang disebut fossa ovarica. Ovarium diliputi kapsul jaringan ikat tipis. Kita sebut dengan tunika albugenia. Sebelum akil baril, permukaan ovarium ini licin. Setelah akil baril, permukaannya kasar karena degenerasi corpora lutea. Pada menopause, ovariumnya menjadi mengkiut dan mengecil. Organ eksokrin, nih ovum, untuk organ endokrinnya estrogen dan progesteron. Jadi ini kesimpulan dari sistem endokrin ini. Kelenjar untuk gland pituitary hipofisis itu dia akan menghasilkan gonadotropin, GH, growth hormone, STH, somatotropin hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, adrenocorticotroid hormone atau berupa hormon adrenocorticotropin. Terus ada FSH, follicle stimulating hormone. Terus LH, luteinizing hormone, PRL, prolaktin, endorfin, MSH, ADH, antidiuretik hormone, dan oksitosin. Ini adalah pada kelenjar hipofise. Terus untuk tiroid dia menghasilkan tiroksin. Untuk paratiroid dia menghasilkan PTH, paratiroid hormon. Adrenal menghasilkan epinefrin, norepinefrin, glukokortikotoid, dan gonadokortikotoid. Untuk pankreas dia menghasilkan ada hormon, menghasilkan 4 hormon, insulin, glukagon, somatotropin, dan polipeptide pankreas. Untuk pineal itu melatonin. Terus ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, testis menghasilkan testosteron. Baik, ini adalah penjelasan tentang sistem endokrin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.